Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS218 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker BNC dengan tipe 18TBW1008 ohm. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box ini ukurannya 423,5 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 424 atau 425 mm. Kemudian ukuran total dari magnet hingga gasket ini berukuran sekitar 225,5 mm. Ketebalan gasket 15,5 mm. Ukuran antara baut 443 mm, ukuran terluarnya 460 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Jadi lembar parameter ini gue ambil langsung dari websitenya BNC, dimana informasi yang tersedia kurang lebih seperti ini. Sekarang kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita intip dulu beberapa poin dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1500 watt. Continuous power handling atau program power ini 3000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter ini 96 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 1000 Hz. Ukuran voice coilnya 100 mm atau 4 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 35 Hz, RE 5,3 ohm, case 0,41, QMS 8, QTS 0,39, fast 175 desimeter kubik, SD 1210 cm persegi, efisiensi 1,76%, Xmax 12 mm, Xvar 14 mm, MMS 245 gram, BL 26,4 Tesla meter, induktansi voice coilnya 2,45 mH dan EBP-nya 85. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi EBP, ini tentu udah bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Jadi sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 5 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang di paralel, maka akan membutuhkan daya 3000 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Ini sebenarnya akan tergantung pada titik potong atas yang digunakan. Jika lu ingin impedansinya bermain di 6 ohm atau 3 ohm paralel,
maka titik potong atasnya sebaiknya dibatasi pada frekuensi di sekitar 180 Hz aja. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 40 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Dan untuk kedua speaker ini diperkirakan mencapai sekitar 134 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 31 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Meskipun tanpa visual, perkiraan kasarnya itu kurang lebih 2,5 hingga 3 lembar. Ini dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 540 mili. Panjang ke belakang 900 mili. Kemudian lebarnya 1400 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 150 mili. Ukuran dari tekukan yang ini ukurannya 99 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian penguatan di sini ukurannya 70 mili dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian tekukan ini ukurannya 149 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 341 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 552 mili, dan karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 80 mili,
ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili, dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 573 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 49 mili. Kalau ukuran total dari bibir depan, ini ukurannya 50 mili. Jadi ini memang dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari RAM atau grill speakernya. Jadi nanti silakan disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian penguatan ini sifatnya hanya opsional aja. Jadi boleh ditambahkan atau boleh juga dilewatkan. Namun jika ditambahkan, sedapat mungkin bagian terdalamnya ini di trimmer atau di rotor. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX TTS 218 khususnya untuk transducer speaker BNC dengan tipe 18TBW100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.